Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope all of you in your home will be fine. Alhamdulillah, Mister dalam keadaan sehat walafiat. Mister juga berharap kalian di rumah beserta keluarga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menerangkan materi dengan fokus pembelajaran SBDP dan PPKN. Untuk SBDP, materinya itu tentang pola irama, dan untuk PPKN, materinya itu tentang manfaat aturan di sekolah. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak materi berikut ini. Materi yang pertama yaitu SBDP tentang pola irama. Mungkin kalian harus mengingat kembali tentang pola irama di semester 1, tapi Mister akan mengulang lagi di materi pembelajaran kali ini. Lagu dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Panjang dan pendek bunyi disebut irama. Bunyi panjang dinyanyikan lebih lama daripada bunyi pendek. Irama memberikan ketukan dalam musik. Banyaknya ketukan dalam satu ruas pada sebuah lagu disebut birama. Nah, jadi itu ya, kalian garis bawahi, birama itu adalah banyaknya ketukan dalam satu ruas pada sebuah lagu. Ya. Nah, di sini macam-macam birama itu ada 4. Yang pertama, birama 2/4. Birama ini memiliki 2 ketukan dalam setiap ruasnya. Ya, contoh ada pada lagu Ampar-Ampar Pisang. Kemudian yang kedua, birama 3/4. Birama ini memiliki ketukan dalam setiap ruasnya. Contoh lagu Burung Tantina. Birama ini memiliki 3 ketukan ya tadi. Yang ketiga, birama 4/4. Birama ini memiliki 4 ketukan dalam setiap ruasnya. Contoh lagu Jali-Jali. Dan yang terakhir, birama 6/8. Birama ini memiliki 6 ketukan dalam setiap ruasnya. Contoh lagu Desaku. Nah, di sini ada lirik lagu Ampar-Ampar Pisang dengan nada pertama yaitu do sama dengan G. Biramanya 2/4. Asal lagu dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, di sini kalian lihat ada not angka, ada sol, do, si, do. Nah, jadi tiap suku kata itu menandakan ampar. Satu ketuk. Ampar, ampar pisang, pisangku belum masak, masak gigi di burung bari-bari. Nah, gitu ya. Jadi 2 ketukan itu ampar-ampar. Nah, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, ya. Jadi 2 ketukan. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Itulah materi tentang pola irama SBDP. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu PPKN tentang manfaat aturan di sekolah. Kemarin kita sudah belajar tentang berbagai aturan di sekolah seperti tidak boleh terlambat masuk, memakai seragam sesuai hari, kemudian tidak mencetak dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan di sekolah itu tentu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, kita baca dulu ya. Aturan di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya aturan. Berikut beberapa aturan di sekolah dan manfaatnya. Misalkan yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah. Manfaatnya melatih kedisiplinan. Jadi jika dari kecil terbiasa kita tepat waktu, insya Allah sampai besar pun kalian akan menghargai waktu ya, karena waktu itu tidak bisa diulang. Ketika kalian kesiangan, maka akan sungguh rugi 5 menit, 10 menit dan seterusnya. Itu akan mengganggu kelancaran kegiatan kalian selanjutnya. Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru. Manfaat supaya dapat memahami pelajaran dengan baik.
Jika kalian tidak memperhatikan penjelasan dari guru, maka pelajaran yang disampaikan juga tidak akan kalian pahami dengan baik ya. Makanya guru selalu mengingatkan, Miss atau Mister itu jika kalian ngobrol suka menegur atau mengingatkan ya. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Manfaat, suasana kelas menjadi nyaman untuk belajar. Nah, karena kita ingat 3K, kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan. Maka jika 3 hal itu terpenuhi, suasana kelas pun akan nyaman, bersih, segar dipandang ya. Tapi coba kalau banyak sampah, maka akan kita lihat ada lalat, ada semut, misalkan ada bekas-bekas makanan, itu akan menimbulkan bibit penyakit. Kemudian yang keempat, tidak nyontek. Manfaat, melatih kejujuran. Nah, kalian harus percaya diri. Apapun hasilnya, berapapun nilainya, yang penting kalian jujur ya. Kalau tidak jujur, maka ya sampai kelas SMP, SMA, perguruan tinggi juga nanti kalian akan terbiasa, dan ini merupakan suatu hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, melaksanakan piket kelas. Manfaatnya melatih tanggung jawab dan kepekaan. Nah, jadi kalau waktu kalian tatap muka kelas 1 itu kan Miss atau Mister itu membuat jadwal piket. Nah, dibuat untuk apa? Pertama, tanggung jawab. Oh, piket saya hari Senin. Nah, kalian harus tanggung jawab. Oh iya, pulang sekolah 10 menit atau 15 menit sebelum pulang ke rumah, kalian bersihkan dulu keadaan kelas. Kemudian kepekaan. Peka tidak dengan tugas kalian, peka tidak dengan keadaan kelas. Nah, itu ya manfaatnya. Nah, kemudian merawat tanaman di sini ada aturannya juga ya. Nah, kemarin PLH membahas mengamati flora di sekitar rumah. Nah, coba tanaman-tanaman yang ibu kalian tanam itu kalian belajar menyiram ya. Pertama, aturannya itu menyiram tanaman dengan rutin ya, sehari 2 kali. Kemudian memberi pupuk secukupnya secara teratur. Jika tanamannya sudah terlihat layu, maka berikanlah pupuk kompos, pupuk kandang, ataupun pupuk buatan, dan tidak boleh berlebihan. Nanti kalau berlebihan tetap akan membuat tanaman mati. Ketiga, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, karena tanaman itu memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis, membuat makanannya sendiri. Dan yang keempat, memotong daun yang terkena hama. Jadi jika ada daun yang terkena hama, lebih baik dipotong untuk membuang penyakitnya agar tidak menyebar ke area tumbuhan yang lain ya. Nah, itu anak-anak manfaat aturan di sekolah dan cara merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Demikian yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selalu jalankan protokol kesehatan. Semoga kita bisa segera tatap muka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.